Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Roes di channel Project Kewarganegaraan. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai adanya sering muncul ketika tes seleksi guru P3K bercermin dari tahun-tahun yang sebelumnya. Nah, soal ini saya ambil dari salah satu teman guru yang telah memberikan soal kepada saya, tapi masih belum ada kunci jawabannya atau belum ada pembahasannya. Nah, kebetulan saya tadi sudah mencarikan kunci jawabannya, sekaligus saya sudah membuatkan pembahasannya. Nah, untuk soal kali ini lebih spesifik kita akan membahas mengenai media pembelajaran. Ya, baik teman-teman semuanya, sebelum video ini saya mulai, untuk yang teman-teman belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Project Kewarganegaraan ini. Baiklah teman-temannya, jika sudah subscribe, saya lanjutkan videonya. Kita akan langsung membahas soalnya. Baik, soal nomor 1. Seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didiknya sesuai dengan kompetensinya yang dimuat di dalam silabus, RPP, silabus dan RPP, SKL, standar kompetensi kelulusan atau yang lembar penilaian. Baik, kita lihat pembahasannya. Yang disiapkan untuk 1 semester kegiatan belajar mengajar. Jadi di indikator pencapaian, alokasi waktu, sumber belajar dan yang lain sebagainya dibuat 1 semester. Sedangkan untuk RPP itu adalah rencana yang prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk ditetapkan. Nah, biasanya RPP merupakan turunan dari silabus. RPP itu biasanya membahas 1 kompetensi pertemuan. Jadi tergantung dari kesulitan dari KL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikapnya. Terakhir ada yang namanya lembar penilaian, itu adalah lampiran rubrik penilaian yang bisa. Coba kita cermati lagi teman-teman, yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat di dalam. Jadi kayak pertanyaan ini tuh berupa pernyataan yang kalimat belakangnya dipotong begitu. Ya mungkin aja di dalam silabus itu juga ada yang namanya tujuan pembelajaran. Bukan ya, di RPP itu ada yang namanya tujuan, tidak ada tujuan pembelajarannya. Apalagi di lembar penilaian, di SKL juga nggak ada ya. Jadi di sini yang paling tepat adalah yang RPP. Ya, jawabannya B ya teman-teman. Baik, soal yang selanjutnya. Dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Bedanya adalah sebagai berikut. Jadi ini pertanyaannya masih berhubungan dengan silabus dan RPP. A. Mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Tidak ya, jadi silabus itu nggak hanya KD, tapi juga ada alokasi waktu, kemudian sumber belajarnya apa, pembelajarannya berapa. Yang lain, silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. Kita lihat dulu yang lain ya. RPP dibuat setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. Tidak selalu ya. Jadi RPP itu boleh dibuat sendiri oleh seorang guru atau biasanya dikerjakan oleh MGMB-nya. Itu. Tidak yang D, RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Padahal yang ditanyakan adalah perbedaan ya, bukan
dilakukan bersamanya. D itu salah. Yang E, dalam silabus dijelaskan metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi secara rinci. Nah, yang D cuman gitu aja. Jadi kayak yang E itu dia cuma menyebutkan kalau silabus itu seperti ini, tapi kalau RPP-nya nggak disebutkan. Nah, bagi teman-teman, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Jadi silabus itu berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar tadi. Jadi kayak istilahnya RPP itu adalah turunan dari silabus yang telah dibuat. Nah, acuan dari membuat RPP ya harus melihat silabusnya terlebih dahulu. Jadi urutannya kayak membuat silabus dulu baru membuat RPP. Itu. Soal yang selanjutnya teman-teman. Jawabannya yang A. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran yang utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah: media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis teknik, yang berbasis TIK. Belum tentu juga ya. Belum tentu, karena ini tergantung dari gurunya bisa apa tidak menggunakan media pembelajaran berbasis TIK, tergantung juga sumber daya manusianya, siswanya, dan juga tergantung dari sarana di sekolah tersebut gitu. Yang B, sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. Tidak semuanya ya. Jadi nggak semuanya. Jadi kan nanti ada media macam-macam, ada yang audio hanya berbentuk suara aja, mungkin bisa berupa rekaman, berupa radio, ada yang berupa visual, berupa gambar, berupa modul, buku begitu. Ada yang berupa audio visual, perpaduan antara hal tersebut. Ada juga yang multimedia. Jadi itu nggak bisa digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. Contohnya ini juga kurang tepat. D, media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Atau yang E, memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Nah, kalimat ini juga diksinya kurang baik. Kita lihat pembahasannya. Nah, media pembelajaran merupakan alat bantu pembelajaran atau bisa juga disebut sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perhatian peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar mengajar. Itu disebut sebagai media pembelajaran. Kayak misalkan di sekolah dasar ada mata pelajaran IPA dan kebetulan membahas mengenai peta dunia. Nah, ketika itu gurunya membawa yang namanya globe ya. Globe ini kita sebut sebagai alat peraganya untuk mempermudah di dalam pembelajaran, sehingga siswa nggak hanya cuman berangan-angan aja, lihat secara konkret. Nah, globe tadi itu disebut sebagai media di dalam pembelajaran IPA. Itu ya. Jadi di sini yang paling tepat adalah yang D. Jadi media itu dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Baik, selanjutnya bagi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah: A. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. Ini kurang tepat ya, karena di sini guru itu harus mempunyai keterampilan untuk memilih media pembelajaran yang tepat, bukan untuk memilih atau mengetahui bagaimana latar belakang sosial budaya dari siswa dan sekolah. B. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. Ini juga orang tepat ya teman-teman. Jadi media itu gunanya bukan untuk mengevaluasi. Kalau kita mengevaluasi berarti itu ada dalam tahap penilaian ya. Jadi media itu adalah alat peraga di dalam pembelajaran. Dan yang C, guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut.
Yang D, guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. Atau yang E, guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Nah, yang E ini kenapa salah? Karena gurunya malah menggantungkan kepada sekolah, padahal di dalam media pembelajaran itu bisa bermacam-macam gitu. Bisa melalui sebuah gambar, bisa berupa poster, berupa bagan gitu. Kalau misalkan sekolahnya nggak ada, ya berarti seorang guru itu harus berusaha bagaimana caranya agar materinya tersampaikan dengan media pembelajaran yang lebih menarik gitu ya. Guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Ini tidak menjawab pertanyaan tersebut. Baik teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Lakukan perencanaan yang baik. Begitu juga dengan pemilihan media yang akan digunakan dalam pembelajaran. Media yang beraneka ragam dalam serentak. Untuk itu diperlukan pemilihan media tersebut. Maka perlu dipertimbangkan kriteria dan karakteristik yang sesuai dengan karakteristik media pembelajaran tersebut ya. Jadi kayak gurunya itu harus memahami bagaimana karakter dari media pembelajaran tersebut gitu. Kayak misalkan kayak misalkan pembelajaran fisika ya. Ya, misalkan dalam pembelajaran fisika itu ada pelajaran mengenai cara menghitung kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, kalau misalkan gurunya hanya menjelaskan secara verbal, maka siswa tidak mempunyai gambaran apapun. Nah, kalau misalkan memang tidak ada media yang bisa digunakan, ya guru bisa menggunakan papan tulis untuk menjadikan sebuah media. Jadi kayak digambar aja, kayak mobil dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jaraknya misalkan itu adalah 10 kilo. Nah, kecepatannya adalah misalkan 50 km per jam. Nah, berarti berapa waktu yang diperlukan orang tersebut menuju dari tempat satu atau tempat A ke tempat B. Nah, itu bisa digambarkan oleh guru tersebut. Nah, papan tulis yang digunakan untuk menggambar tadi itu kita sebut sebagai media. Itu, atau kalau misalkan lebih niat lagi bisa menggunakan video misalkan. Nah, itu disebut sebagai media ya, teman-teman. Oke, soal yang selanjutnya. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah, jadi kayak ini mungkin guru IPA gitu ya. Jadi kayak biar siswanya punya gambaran, karena materinya membahas mengenai peredaran darah, maka diberikan contohnya gambarnya. Oke, yang A, menampilkan objek yang terlalu besar. B, menampilkan objek yang sulit diamati. C, membuat konkret konsep yang abstrak. D, menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Atau yang E, membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Kita lihat pembahasannya. Secara umum, media pembelajaran memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal. Ini yang mungkin saya maksud tadi, hanya cuma sekedar ceramah aja. 2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. 3. Mengatasi sikap pasif peserta didik. 4. Menjadikan pengalaman dari abstrak menjadi konkret. Yang kelima, memberikan stimulus kepada peserta didik. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan motivasi sehingga peserta didik juga bisa meningkatkan prestasinya. Ya, di sini berarti sudah kelihatan yang paling tepat adalah yang C. Jadi membuat konkret konsep yang abstrak. Ya, sesuatu yang nggak kelihatan, yang nggak bisa terbayang sebelumnya, itu siswa akan mempunyai gambaran dengan gurunya memberikan sebuah media berupa gambar. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk di-share ke teman-teman yang lainnya biar semakin banyak yang tahu tentang video ini. Terima kasih, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.